Timnas Indonesia diakui berkembang, Erick Thohir sentil kontrak Sintayong. PR Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam, Tom Haye jadi solusi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahwa kenangan Korea kalahkan Jerman, Erick Thohir sudah singgung masa depan Sintayong. Sintayong terikat kontrak dengan Timnas Indonesia hingga Juni 2024. Bersamaan ia dibebani target membawa Timnas Indonesia senior dan U23 untuk menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun tersebut. Dalam hal ini, Erick Thohir mengatakan PSSI dan Sintayong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini, pihaknya pun memberikan dukungan penuh untuk sang pelatih. Menteri BUMN itu pun mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan ini. Namun, hal itu jika Timnas Indonesia senior dan U23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan, Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, kalau salah satunya misal kalau tim U23 lolos dari fase grup bahkan ke 8 besar, bukan tidak mungkin mandatori mendapatkan perpanjangan sampai 2027. Kata Erick Thohir. Namun jika melihat hasil laga pembuka Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar, tentu membuat banyak pihak berdebar atas masa depan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Sintayong sendiri mengakui perjalanan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tidaklah mudah. Namun sang pelatih memastikan hal itu bukan berarti tidak mungkin. Sebab pelatih berusia 53 tahun ini percaya segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Hal itu seperti saat dia membuat kejutan dengan membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman, yakni pada Piala Dunia 2018. Sintayong mengatakan timnya tidak berputus asa meskipun kalah melawan Irak. Ia akan menyiapkan tim lebih baik lagi agar laga selanjutnya bisa meraih hasil maksimal, yakni kalah melawan Vietnam pada 19 Januari dan Jepang 24 Januari. Dalam hal ini, meski hasil akhir antara Timnas Indonesia melawan Irak hasilnya jeblok, namun banyak warganet merasa bangga dengan permainan Timnas Indonesia. Selain itu, dalam hal ini penggawa Garuda, Ivar Jenner pun optimis timnya mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab menurut perhitungan Ivar Jenner, skuad Garuda setidaknya mampu mengantongi 4 poin selama beraksi di fase grup ini. Yang mana Ivar optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Vietnam karena menurutnya skuad Garuda dengan The Golden Star Warriors berada satu level. Saya berharap kami akan mendapatkan hasil bagus dengan mengkoleksi 4 poin di babak penyisian grup. Semoga kita bisa melalui itu, tapi itu akan menjadi tantangan besar, ujar Ivar Jenner. Deretan evaluasi Sintayong untuk Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Pertama, perbaiki kesalahan individu. Evaluasi kekalahan Timnas Indonesia menyoroti perlunya mengurangi kesalahan individu seperti yang terjadi dalam laga melawan Irak. Contohnya kesalahan dalam membawa bola oleh Marcelino Ferdinand yang menyebabkan gol pertama Irak dan kehilangan bola oleh Jordi Amat membuka peluangan serangan balik berbahaya. Untuk menghadapi tim-tim Piala Asia yang tajam, diperlukannya peningkatan kedisiplinan agar kesalahan kecil tidak berakibat fatal. Kedua, tidak gerusa-gerusu. Dalam pertandingan ini terlihat bahwa kekurangan Timnas Indonesia adalah kekurangannya kesabaran dan terburu-buru. Meskipun mengendalikan serangan balik, skuad Garuda seringkali tergesa-gesa dalam mengalirkan bola, menghentikan momentum positif serangan balik. Jika hal ini diperbaiki, serangan balik Timnas Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mengancam. Ketiga, penguasaan bola. Pemain Timnas Indonesia sering kehilangan bola akibat passing ketat lawan. Timnas kesulitan menghadapi strategi ini dan mengingat Vietnam dan Jepang juga menerapkan pressing, maka dari itu diperlukan peningkatan dalam mengatasi tekanan lawan. Alasan Tom Haye harus segera dinaturalisasi. Hasil negatif di laga pembuka Timnas Indonesia melawan Irak membuat mata seorang pengamat sepak bola Bung Ropan tertuju pada nama Tom Haye. Pasukan Garuda diketahui kalah 1-3 dari Singapura Mesopotamia. Bung Ropan menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong, khususnya sistem permainan yang tak berjalan dengan baik.
Menurut dari pandangan Bung Ropan, permainan timnas Indonesia tidak mengalir seperti Irak ketika menyerang pasukan Garuda. Anak asuh Sintayong dinilai mudah kehilangan bola. Hanya 1-2 sentuhan saja, setelahnya direbut oleh lawan. Hal itu jadi perhatian khusus oleh Bung Ropan. Dia pun juga menambahkan apabila ada sosok yang mampu mengalirkan bola dengan lancar, maka permainan timnas Indonesia akan jauh lebih baik ketimbang saat kalah 1-3. Dengan demikian, Bung Ropan memberikan alasan mengapa PSSI harus mendorong percepatan naturalisasi dari Tom Haye, karena diduga bisa membuat permainan timnas lebih cair. Memang kita butuh kreator di lini tengah, itu tidak kelihatan sama sekali. Ini kita memang butuh Tom Haye, makanya lebih dinaturalisasi bagus. Karena kita butuh pemain seperti dia, visinya bagus, aliran bolanya bagus, kata Bung Ropan. Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang dinilai cocok karena pada saat Ivar Jenner ditarik keluar dan Justin Hubner turun jadi bek tengah, sektor tengah timnas Indonesia begitu jomblang. Mark Locke dan Ricky Kambuaya masuk tidak berperan aktif dalam menciptakan permainan yang diinginkan oleh pelatih Sintayong. Di posisi tengah itu, babak kedua diambil Ricky Kambuaya dengan Mark Locke. Rafael Struijk tarik keluar, Dimas yang masuk. Tapi memang kalau kita bicara di sektor tengah, babak kedua tidak jalan. Karena tidak sekuat babak pertama ketika Ivar dan Justin masih bermain. Jelas Bung Ropan. Sementara itu proses naturalisasi dari Tom Haye sendiri masih belum rampung. Dan penggemar pun berharap pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, saat melawan Vietnam, Tom Haye bisa tampil.